Oke, picuan buat para cuan mania, di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG kita juga. Jadi emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada HMSP, HM Sampurna Tbk. Yang ketiga ada CEPIN, Caroen Pokben Indonesia Tbk. Dan yang keempat ada Raja Rukun Raharja Tbk. Dan yang terakhir kita akan bahas ada ANTM, Aneka Tambang Tbk. Nah, sebelum itu kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi yang saya katakan di video-video sebelumnya ini beneran terjadi ya. Jadi uniknya itu hari ini sebenarnya kemarin penutupan Dow Jones Amerika dan juga indeks Eropa itu sebenarnya hijau banget hari ini, tetapi IHSG malah membentuk sebuah penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi hal-hal yang saya katakan pada video-video sebelumnya ini beneran terjadi. Jadi setelah ia membentuk candlestick hammer di area EMA 100 ini, dia melakukan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1%-an, lalu dia tertahan lagi di area MA 50. Jadi besok ini potensinya bakal awal-awal open itu bisa aja merah dulu, tapi kita bisa lihat apakah penutupannya akan tertahan lagi oleh area MA 100 yang berlaku sebagai sebuah support kuat yang dijaga juga oleh sebuah resistance trend into support di kisaran area ini. Nah, apakah IHSG akan tertahan di area MA 100? Kita akan lihat. Jadi misalnya IHSG jika tertahan di MA 100 ini, ya dia bisa bakal naik lagi ke area MA 50 dan bisa aja terus-terusan sideways di area tersebut. Nah, tetapi jika misalnya IHSG ini breakout ke atas MA 50 ini, dia bisa berpotensi ke resistennya di kisaran harga 7.150-an. Bisa saja dia menutup gapnya dia dibentuk pada tanggal 10 Juni kemarin. Tapi misalnya dia jika breakdown area MA 100 ini, dia bisa saja melakukan penurunan yang lebih jauh ke area 6.800, bahkan bisa ke area 6.700 atau area 6.500-an gitu. Nah, untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBNI, Bank Negara Indonesia. Jadi BBNI, kita masuk ke time frame daily-nya dulu. Dia mengalami pelemahan sebesar 3,5% hari ini. Untuk chartingnya kita akan lihat dari time frame yang lebih besar terlebih dahulu, yaitu time frame weekly-nya. Jadi pada saat ini BBNI setelah ia membreakout area resisten yang bisa kita dapatkan ini, dia telah disentuh sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 kali dia melakukan retest pada awal 2022 kemarin. Dan pada saat ini setelah ia breakout, ia telah melakukan penurunan kembali ke area resistance trend into support tersebut. Nah, kita sekarang akan masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame 1 hour ya. Yang saya lihat dari time frame 1 hour-nya ini, BBNI, Bank Negara Indonesia ini, saya lihat dia sedang membentuk sebuah pattern descending triangle dengan resisten di harga 6.450 sampai 6.475-an. Dan pada saat ini, hari ini walaupun ia melakukan pelemahan yang cukup besar, ini saya lihatnya dia melakukan pelemahan itu dengan volume yang sangat amat minim gitu. Jadi bisa dikatakan sejak ia membentuk wave B dari triangle ini, dia telah memasuki sebuah fase akumulasi, dan ada potensi yang cukup besar dia akan membreakout area neckline dari pattern ascending triangle tersebut. Nah, untuk targetnya yang saya lihat dari BBL ini, setelah ia melakukan penurunan yang lebih jauh, lumayan jauh ini, menurut saya ini bisa dikatakan sebuah tahap reakumulasi. Tahap akumulasi stage satunya. Nah, jika ia di breakout, ini BBNI bisa berpotensi ke kisaran target dari tahap akumulasi tersebut, atau juga bisa dikatakan target dari descending triangle tersebut di kisaran harga 9.000-an gitu. Nah, untuk emiten yang kedua yang kita akan bahas ini ada HMSP. Jadi HMSP kemarin setelah membagikan dividen ini melakukan pelemahan yang cukup besar, sekitar 4-5%. Nah, HMSP ini jika kita lihat dari time frame weekly-nya ini, dia telah mengalami downtrend yang cukup lama ya. Dan yang menarik dari HMSP ini, dia udah mulai membentuk adanya sebuah
bullish divergence di area bawah, dan downtrendnya juga udah bisa dikatakan udah cukup melemah dan sedang dalam fase sideway-nya. Nah, bisa kita lihat adanya sebuah divergence di area RSI dan juga area chartnya. Jika kita lihat di chartnya membentuk sebuah lower low dan di RSI-nya dia membentuk sebuah lower high. Dan di sini juga saya telah menggambarkan 3 trendline. Dan trendline pertama udah ditembus pada akhir 2021 kemarin, dan trendline kedua juga telah ditembus. Dan pada saat ini setelah ia terrejeksi di resistennya di 1165 ini, dia telah melakukan penurunan yang cukup signifikan lagi, membentuk sebuah trendline ketiga. Nah, untuk HMSP ini untuk jangka panjang ini menurut saya cukup menarik dan udah mulai bisa dicicil ya sedikit-sedikit sampai mulai dari sekarang gitu. Nah, pada saat ini HMSP sedang berada di kisaran area resistance dan into support ya. Dengan jadi kita bisa mulai cicil di kisaran area sekarang ini, dan juga dengan toleransi terbesar ya, kalau misalnya mau menggunakan stop loss ini bisa diletakkan di area lowestnya di harga 885, atau mau diletakkan di harga 950 juga boleh gitu, bagi rekan-rekan yang lebih suka stop loss yang lebih kecil gitu. Nah, untuk target dari HMSP ini jangka panjang yang saya lihat, setelah ia misalnya memantul ini dan dia berhasil breakout dari sebuah trendline ketiganya, ini merupakan salah satu indikasi bahwa HMSP akan memasuki fase uptrend ya. Tetapi setelah ia membreakout trendline ketiga, ini belum pasti HMSP akan melakukan sebuah uptrend. Ini harus dikonfirmasi lagi jika ia mau menembus resistennya di kisaran harga 1165. Nah, ini kalau misalnya ia bisa menembus harga 1165 ini, HMSP juga bisa dikatakan ia telah berhasil break dari area fase akumulasi atau stage 1 dari akumulasinya, dan ia juga bisa berpotensi ke menuju target dari fase 2-nya di kisaran harga 1450-an. Nah, tapi itu potensinya akan memerlukan waktu yang cukup lama karena HMSP juga merupakan sebuah emiten yang pergerakannya cukup lambat gitu. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada Cepin, Caruan Pokben Indonesia Tbk. Jadi Cepin juga yang menarik juga dari Cepin ini, ya hari ini telah breakout dari pattern carpet handle ya. Dan bisa kita lihat juga adanya pelemahan dari fase downtrendnya, dia membentuk sebuah bullish divergence. Nah, dan hari ini juga telah di breakout dengan volume yang lumayan cukup signifikan, jauh di atas rata-rata volume 20 hari kemarin. Nah, Cepin juga merupakan sebuah emiten yang pergerakannya cukup lambat, tapi walaupun hari ini ia breakout dari resistennya di harga 5.425 ini, menurut saya ini candle-nya jelek banget gitu. Jadi dia membentuk sebuah wick atau membentuk sebuah ekor yang memanjang ke atas, jadi adanya tekanan jual lah bisa dibilang. Kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, apakah tekanan jualnya lumayan kecil? Oke. Jadi bisa kita lihat tekanan jualnya juga lumayan kecil gitu. Tapi untuk jangka menengah juga Cepin bisa dikatakan cukup bagus. Jadi ini juga bisa dikatakan ia sedang memasuki fase 1-nya di sini. Dengan target fase 2 itu ke kisaran harga 6.000-an kayak. Oke, bisa ke kisaran harga ya sekitar 6.000-an lah, merupakan sebuah angka psikologis juga. Nah, untuk Cepin ini kalau misalnya mau langsung buy on breakout juga boleh, tetapi saya melihat channel yang seperti ini cukup agak nggak yakin ya. Jadi saya lebih memilih untuk menunggu adanya sebuah retracement kembali ke sebuah area resistance dan into supportnya di kisaran harga 5.200-an. Ini bisa dikatakan sebuah area yang cukup menarik banget untuk melakukan sebuah pembelian gitu. Nah, untuk titik stop loss ini bisa diletakkan, yang ingin trading ini bisa diletakkan di bawah area resistance dan into support, atau juga bisa diletakkan di bawah area MA50 dan MA20 ya. Nah, menurut saya ini nanti saat ia melakukan retracement ini, MA50 dan 20-nya bisa berpotensi juga melakukan sebuah golden cross gitu.
Oke, untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada Raja, Rukun Raharja Tbk, yang kalau nggak salah tadi habis RUPS ya, jadi saya nggak nonton RUPS-nya kayak gimana. Tapi yang saya lihat dari yang saya lihat dari Raja ini, ia sedang dalam keadaan yang uptrend yang cukup kuat. Dan pada saat kemarin ia telah melakukan retracement kembali ke area MA20-nya ini, menurut saya Raja ini telah membentuk bottoming dari wave 3 Romawinya. Jadi wave 4 Romawinya. Jadi pada tanggal 15 Juni ini bisa dikatakan area bottoming dari wave 4. Nah, pada saat ini Raja setelah yang memantul di kisaran area MA20 ini, dia telah melakukan sebuah koreksi ini. Jadi candlenya bisa dikatakan sebuah tweezer top yang merupakan bisa dikatakan sebuah candle reversal gitu. Tapi yang angka pembelian Raja yang cukup bagus ini di kisaran harga 350. Ya, menurut saya akan menjadi sebuah bottoming dari wave 2 dari wave 5. Nah, misalnya skenario yang saya gambarkan ini beneran terjadi, dalam jangka menengah sampai jangka panjang, Raja ini bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 530-an. Tetapi untuk jangka pendek, ia misalnya melakukan penurunan lalu melakukan pantulan ini, ia bisa berpotensi ke kisaran harga 440 yang merupakan swing high terakhir ya. Nah, jadi misalnya Raja besok melakukan penurunan yang cukup signifikan, ini bisa melakukan spekulasi buy di kisaran area harga 350 yang sebenarnya jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, ini merupakan sebuah area demand yang bisa kita dapatkan pada tanggal 16 Juni kemarin. Oke, untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada Antam, Aneka Tambang Tbk. Jadi yang pertama kita akan lihat ini dari time frame weekly ya. Jadi dari Oke. Nah, jadi dari time frame weekly-nya ini bisa kita lihat pada 21 Desember di time frame weekly-nya ini dia telah membentuk sebuah demand zone. Nah, yang saya sudah gambarkan dengan catatan weekly demand zone, yang artinya ada ya demand zone pada time frame weekly-nya. Nah, dan yang saya lihat ini Antam pada saat ini telah melakukan penurunan yang cukup jauh sejak puncaknya pada tanggal 8 Maret kemarin. Nah, potensinya akan seperti ini. Oke. Nah, jika bisa dikatakan setelah ia melakukan koreksi ini, menurut saya angka 2020, angka closing hari ini merupakan sebuah bottoming dari sebuah penurunan dia, dan ini akan berpotensi nanti melakukan sebuah technical rebound. Jadi jika kita lihat ini setelah ia membentuk sebuah di ascending flag, ini target dari ascending flag dan juga Fibonacci retracement 78,6% yang saya tarik dari swing low terakhir ke swing high-nya. Dan juga ini bertemu dengan Fibonacci extension 100% yang saya tarik dari subwave A, B, C dari wave C-nya gitu. Jadi angka 2020 ini bisa dikatakan sebuah angka yang cukup menarik untuk melakukan pembelian, karena ia juga bertemu dengan sebuah weekly dimension. Nah, untuk target dari jangka pendek ini, Antam misalnya besok melakukan penguatan dari area 2020, ia bisa berpotensi menuju ke area demand turn into supply, atau bisa dikatakan sebuah support turn into resistance yang telah di breakdown ini pada tanggal 10-13 Junian. Dan dia bisa berpotensi, Antam ini bisa ada potensi melakukan sebuah technical rebound ke kisaran area support turn into resistance, dan juga bertemu dengan MA200 dan MA100 yang berlaku sebagai resisten yang cukup kuat. Nah, jadi teman-teman yang misalnya nyangkut, misalnya beli di MA200 kemarin, misalnya ia melakukan technical rebound ini, ya juga bisa digunakan kesempatan ini untuk mengurangi posisi gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para acuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli.
Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.